Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dapat berjumpa kembali dalam kajian menjelang iftar kita, kajian rutin selama bulan Ramadan. Salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang akhta'ina fi Ramadan, ya min akhta'ina, membahas kitab min akhta'ina fi Ramadan, di antara kesalahan-kesalahan sebagian kita kaum muslimin di dalam bulan Ramadan. Nah, pembahasan berikutnya adalah pembahasan kelima. Ya, pembahasan kelima. Dia mengatakan di sini min akhta'ina fil iftar. Beberapa di antara kesalahan kita sebagian kaum muslimin fil iftar, dalam iftar, itu ketika berbuka. Ya, beberapa kesalahan kita ketika berbuka puasa. Poin yang pertama beliau katakan di sini minal akhta'i al-ihtimamu zaidu fi i'dadil faturi wa tanwi'i asnafihi hatta sarat tu'addu bil asharat. Kata beliau di antara bentuk kesalahan adalah al-ihtimamu zaid, terlalu berlebihan dalam memperhatikan apa? I'dad al-fatur, dalam mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa, ya, wa tanwi asnafihi, menyediakan makanan-makanan yang beraneka ragam, macam-macam, hatta sarat tu'ad bil asharar, sampai bisa puluhan macam, ya, menyiapkan makanan, mulai dari makanan ringannya macam-macam, kemudian lauk pauknya juga bermacam-macam, ya, ada pindangnya, ada rendangnya, ada udangnya, apalagi macam-macam pokoknya, ya, bermacam-macam. Wa hadza la yakunu khata'an, ini enggak salah kata beliau, illa idza zada ala hajatis shaimin inda iftarihim, kecuali kalau dia itu apa? Melebihi kebutuhan, ya, melebihi hajat orang yang berpuasa, ini yang tercela. Ya, kalau memang bisa cukup, ya, memang dimakan oleh orang yang berpuasa seperti itu, insyaallah habis, bisa dihabiskan, enggak masalah. Yang jadi masalah, yang jadi kesalahan adalah tatkala banyak macam-macam makanan, tak banyak juga yang tersisa dan terbuang. Nah, ini yang terus, ya, ana pribadi untuk masjid kita ini setiap tahun itu selalu mengingatkan, ya, boleh silakan mau bawa makanan di sini, tapi koordinasikan dulu kepada panitia, ya. Nah, panitia pun akan menimbang-nimbang gimana bagusnya belinya. Jangan sampai berlebihan, karena kalau sudah berlebihan sampai ada yang terbuang, maka ini masuk dalam kategori idha'atul mal, masuk dalam kategori tabdzir. Sedangkan kita sudah tahu dalilnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubadzir
tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah engkau berbuat tabzir, menyia-nyiakan harta, membuang-buang harta, kata Allah, karena sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudaranya syaitan. Udah seringlah ayat ini didengarkan, udah paham kita, ya, tinggal pengamalannya. Ya, tinggal pengamalannya. Kita ini banyak sekali ikhwan, ilmu itu sudah banyak sudah yang ada dalam diri kita. Ya, sudah sering mendengarkan ayat-ayat Quran, sering mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, tapi pengamalan kita yang masih kurang. Ya, pengakuan boleh, antum boleh ngaku diri antum sunni, ahlus sunnah, salafi, apalah. Ya, tapi pengamalan banyak di antara kita yang masih taksir luar biasa dalam mengamalkan syariat Islam ini. Maka jangan sampai ada di antara antum menganggap diri antum lebih hebat daripada orang awam di luar sana. Bisa jadi mereka lebih baik daripada antum yang ada di sini. Ya, karena dalam mengamalkan nilai-nilai Islam mungkin mereka bisa lebih hebat daripada antum. Maka diperhatikan hal-hal seperti ini yang kadang-kadang kita lihat lengah, sudah merasa akidah paling benar, pengamalan paling benar, merasa paling hebat sendiri. Tidak. Banyak di antara kita yang pengamalan jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun ngakunya ahlus sunnah. Banyak. Ya, kalau kita pretelin satu persatu antum akan malu sendiri. Nah di antara ini betapa banyak, bahkan tulabul ilm, penuntut ilmu, dijelaskan berkali-kali kalau ngambil makanan itu yang antum sanggup untuk menghabiskannya. Jangan sampai antum nggak sanggup, sudah ambil di banyak pempek dimasukkan ke dalam apa? Cangkir air mineral itu yang sudah habis. Ya, ana jelaskan berkali-kali, ya. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya ana sudah menyampaikan. Ya, sehingga di akhirat nanti ana nggak tanggung jawab lagi. Ya, Allahumma syahad, Allah qad ballagh. Ya Allah, ana pribadi sudah menyampaikan kepada panitia, kepada para santri, kepada antum sekalian ikhwan. Ya, jangan sampai boros, jangan sampai tabzir, jangan sampai idha'atul mal, menyia-nyiakan makanan. Ya, karena dalam patah Arab dikatakan kullu syai'in idza kathura yuhan. Kullu syai'in idza kathura yuhan. Segala sesuatu kalau sudah banyak pasti dihinakan. Ya, ini nasihat yang ana terus camkan dalam hati ana baik-baik dari guru kami Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri ketika beliau menasihati kami para mahasiswa pada waktu itu hari Idul Adha. Ya, Idul Adha banyak di antara mahasiswa yang mereka itu daging mereka ambil kemudian mereka masak sendiri jadi sate, tapi mereka nggak kemakan, terbuang. Ya, akhirnya Ustaz Arifin langsung maju ke depan masjid menyampaikan hal ini. Kullu syai'in idza kathura yuhan. Segala sesuatu kalau sudah banyak dihinakan maka hati-hati terhadap perbuatan ini. Ya, tabzir dilarang, diharamkan di dalam Islam. Rasulullah pun mengatakan apa? Sungguhnya Allah itu apa? Melarang. Ya, melarang kita dari 3 hal, di antaranya adalah idha'atul mal. Idha'atul mal, ya. Al-qila wa qal wa kathratu su'al wa idha'atul mal. Ya, qila wa qal itu kabar burung, desas-desus itu diharamkan. Kemudian kathratu su'al, banyak bertanya, itu dilarang dalam Islam. Kemudian idha'atul mal, menyia-nyiakan harta, hati-hati. Ya, jangan sampai ada harta-harta yang tersia-sia, termasuk makanan, minuman, jangan sampai ada yang terbuang. Meskipun 1 biji kurma, hati-hati. Ya, anak sudah sampaikan, kalau masih ada yang melakukan tersebut, kalau anak tahu, anak langsung tegur. Kalau anak enggak lihat, ya, qadarullah. Nah, wallahu alam. Dan ini kata beliau terbanyak terdapat sekali kesalahan dalam hal ini, di antaranya ini adalah bentuk kufur nikmat kepada Allah. Ya, ini bentuk kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu bentuk kufur nikmat kepada Allah, kemudian juga salah satu bentuk israf, tabdzir, menyia-nyiakan harta. Ya, dan banyak lagi segi-segi yang menjadi pengharaman hal ini. Melampaui batas dalam makan berbuka. Wallahu a'lam bissawab. Nah, sekiranya saja ya, kadang-kadang kita ini nafsu, ya, lapar mata saja, lapar mata lihat makan tuh masya Allah lapar. Tapi ketika makan 3 butir kurma ditambah 1-2 makanan gorengan dan seterusnya, selesai. Minum 1 gelas air, ya, cukup sebenarnya. Maka jangan berlebihan dalam makan, ya. Dan juga nggak baik untuk kesehatan antum. Perut kosong tiba-tiba langsung masuk pempek 10, ya, sakit perut antum. Ya, sirup 2 gelas, air putih 2 gelas, sakit perut nanti, ya. Jaga kesehatan. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kesalahan berikutnya dalam berbuka puasa kata beliau, al-ghaflah 'anid du'a'i ba'dal iftar. Al-ghaflah
anid du'a ba'da al-iftar, lalai ya dengan doa ketika makan, ketika berbuka. Ya, setelah makan, berbuka kan makan ya. Kadang-kadang di antara kita lalai enggak baca doa makan. Ya, padahal udah hafal, tapi ketika berbuka saking senangnya berbuka lupa. Ya, membaca doa setelah makan. Bahkan mungkin doa sebelum makan lupa juga. Doa sebelum makan apa? Bismillah. Jangan lupa ya. Ketika adzan jangan langsung ambil celekup ya, makan kurma ya 3 biji sama biji-bijinya, jangan. Ya, bismillah dulu makan korma. 3 butir korma, ya bijinya dibuang, jangan ditelan. Nah, kemudian setelah makan, ya selesai, mau sholat, jangan lupa hamdalah. Baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah adalah alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi ghaira muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Atau doa yang lain, alhamdulillahi alladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, minimal alhamdulillah. Minimal antum ucapkan alhamdulillah. Bisa doa yang tadi sudah hafal lebih bagus lagi, wallahu alam. Jadi jangan lupa doa sebelum makan bismillah dan doa setelah makan alhamdulillah minimal atau alhamdulillah yang lebih panjang tadi. Nah, kemudian di antara kesalahan juga kata beliau ta'khirul iftar, menunda berbuka puasa, menunda iftar. Ya, hati-hati. Wa hadza imma yakunu as-shaimu na'iman fayu'akhir iftarahu wa ghalib hadha al-amr yakunu 'inda al-hadirah aw yu'akhir iftarahu ihtiyatan wa ghaliban hadha yakunu 'inda al-badiyah. Kata beliau mengakhirkan iftar ini tidak dibenarkan, salah ya. Dan biasanya kalau orang-orang yang tinggal di kota, sebab mereka mengakhirkan iftar karena istirahat, ketiduran, akhirnya menunda iftar. Kalau orang-orang badiyah, orang badui di pedalaman, kata beliau, itu sebabnya karena apa? Mereka ingin hati-hati. Khawatirnya nanti belum masuk waktu maghrib. Ya, padahal kalau sudah, intinya kalau sudah terbenam sudah, nggak usah sampai muncul gelap, nggak harus gelap ya. Bukan syarat apa maghrib itu adalah gelap, nggak harus ya, wallahu alam. Naam. Jadi ini salah kalau mengakhir-akhirkan sahur, karena Rasulullah bersabda la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitr. Senantiasa manusia itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Artinya kalau mengakhirkan berbuka berarti antum tidak dalam kebaikan. Berarti dalam apa? Keburukan. Berada dalam keburukan. Na'udzubillah ya. Dan itu bentuk tasyabbuh kepada orang Yahudi, Pak. Ya, para santri sekalian, itu bentuk tasyabbuh kepada orang Yahudi. Yahudi itu kalau berbuka mereka nunggu bintang muncul. Nah, baru mereka berbuka. Ini orang Yahudi nih. Dan orang-orang seperti ini orang-orang Syiah. Ikut-ikut orang-orang Syiah. Ya, adapun Ahlus Sunnah alhamdulillah kita enggak, ya. Jadi jangan nunda-nunda. Kalau sudah masuk waktunya disegerakan. Kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau adalah al-ghafla 'anid du'ai indal iftar. Lalai juga, lupa dari doa berbuka. Nah, doa berbuka atau doa ketika berbuka. Ya, baik doa secara umum, karena di antara waktu yang mustajab adalah ketika kita berpuasa. Termasuk juga ketika kita sedang berbuka puasa. Jadi orang yang berpuasa dari pagi sampai terbenam matahari itu doanya mustajab. Ya. Nah, termasuk juga ketika iftar, ketika berbuka itu juga mustajab juga. Jadi jangan lupa berdoa. Ya, secara umum. Atau doa berbuka puasa secara khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Abu Daud, diriwayatkan Rasulullah SAW pernah mengajarkan ya umatnya untuk berdoa, ya, karena beliau mengamalkan yaitu dengan membaca doa dzahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu dengan tasydid lam. Lamnya ditasydid ya. Wabtallatil 'uruq, bukan wabtalatil. Lamnya ditasydid ya. Ibtalla yabtallu ya minal balal. Itu berasal kata-kata balal. Balal itu artinya apa? Basah ya. Dhahabat dhama'u, telah hilanglah haus, rasa haus. Wabtallatil 'uruq, ya urat-urat ya saraf-saraf itu sudah menjadi basah dengan minum. Wa thabatal ajru insyaallah, dan telah tetaplah pahala. Ya,
insyaallah dengan apabila Allah berkehendak. Nah, jadi baca doa ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan baca doa ini? Apakah kita baca dulu baru makan dan minum, atau kita makan minum dulu baru baca? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Baca doa dulu baru ya bismillah juga jangan lupa ya. Baca doa ini bismillah baru makan, atau bismillah makan baru baca doa ini, insyaallah tidak masalah. Naam. Adapun doa yang tersebar di kalangan kaum muslimin, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini doa yang ada riwayatnya di dalam Sunan Abu Daud juga, tapi didhaifkan oleh para ulama. Ya, didhaifkan oleh para ulama. Allahu a'lam. Naam. Di antara ulama yang mendhaifkannya Al-Imam Daruqutni, termasuk juga Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mendhaifkan hadis ini. Naam. Berikutnya di antara kesalahan juga ketika berbuka, al-ghaflah 'anid du'a liman fattara sha'iman. Itu antum lupa mendoakan orang yang memberikan makanan kepada antum. Ya, selayaknya kalau kita diberikan makanan untuk kita berbuka, antum doakan orang yang memberikan kita makanan tersebut. Dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah banyak sekali. Di antaranya yang pertama, ya, antum membaca doa aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa tanazzalat alaikumul malaikah. Aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa tanazzalat alaikumul malaikah. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, doa Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Boleh juga seperti Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Atau yang ketiga, Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Itu doa bagi orang-orang yang memberikan makanan kepada kita untuk berbuka, ya, didoakan. Insyaallah kalau kita mendoakan, kita juga akan didoakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di antara kesalahan kata beliau juga adalah al-jahlu bi thawabi man fattara shaiman. Al-jahlu bi thawabi man fattara shaiman. Ketidaktahuan sebagian orang tentang pahala memberikan makanan untuk orang berbuka. Ya, kejahilan, ketidaktahuan sebagian orang tentang pahala, ganjaran bagi kita yang memberikan makanan agar untuk orang berbuka. Itu besar, Pak. Ya, ana rasa kalau kita insyaallah udah pada tahu, ya. Tapi banyak di antara orang awam yang mungkin enggak tahu. Ya, kalau kita udah tahu apa pahalanya, kalau kita ngasih orang untuk makanan berbuka, kita dapat apa? Pahala orang yang berpuasa tersebut. Rasulullah bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'a." Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya. Mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi. Ya, ini ganjaran yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang memberikan makanan bagi orang yang ingin berbuka. Naam. Baik, di antara kesalahan kata beliau, anna hunaka minas shaimin man la yuftir illa ba'da salatil maghrib. Kata beliau, ada di antara orang-orang yang berpuasa, dia enggak mau berbuka kecuali setelah salat maghrib. Enggak tahu di negeri kita ada atau enggak, ya. Mungkin di negeri Pengarang ini ada. Beliau orang Saudi, ya. Ada mungkin ya sebagian orang menganggap buka itu setelah salat maghrib. Setelah salat maghrib baru dia makan, baru dia minum. Ini salah, jelas ini kesalahan, ya. Ini kesalahan. Karena apa? Karena menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis Anas bin Malik beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalliya." Ya, dalam Sunan Abi Dawud disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani, Anas bin Malik mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau beriftar terlebih dahulu sebelum salat. Jadi bukan salat dulu, ikhwan. Bapak sekalian, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Ya, jadi iftar dulu baru salat, bukan dibalik. Ini sunnahnya, ya. Dan ini juga kan tadi sudah kita jelaskan sunnah menyegerakan berbuka puasa, ya. Wallahu alam. Kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau, nah ini yang banyak kita lakukan, ya, sebagian kita. Kata beliau apa? Ta'khiru salatil maghrib. Ta'khiru salatil maghrib min qibalil ba'd. Min qibalil ba'di. Natijat al-israf fi tanawulil iftar min ma'kulatin wa mashrubatin. Ya, kata beliau adalah mengakhirkan salat maghrib. Sebagian orang, ya. Kenapa? Apa sebabnya? Itu dikarenakan buah dari dia berlebihan dalam makan iftar, dalam berbuka, berlebih-lebihan, ya. Makan macam-macam, minum macam-macam, ya. Wanshighalihim bitanawuliha. Mereka sibuk menghabiskan makanan tersebut, ya. Wa fi hadzal amal thalathatu akhta' kata beliau. Di dalam hal ini terdapat 3 kesalahan. Terdapat 3 kesalahan. Yang pertama, tarku salatil maghrib ma'al jamaah. Itu dia meninggalkan salat maghrib bersama jamaah. Ini khusus untuk orang yang berbuka di rumah. Kalau dia berbuka sini insyaallah meninggalkan salat enggak, cuma masbuk mungkin. Banyak di antara kita yang masbuk. Ya, imam sudah rakaat kedua baru selesai makan. Subhanallah. Ya, ini enggak dibenarkan ini. Ya, tidak dibenarkan. Pahala salat bersama imam, ya, mendapatkan takbiratul ihram itu besar. Ya, man shalla ma'al jama'ati 40 yawman yudriku takbiratul ihram. Ya, barang siapa yang salat bersama jamaah 40 hari berturut-turut, ya, dia selalu mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya, kutiba lahu bara'atan. Maka dia akan dihindarkan dari dua hal. Ya, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dibebaskan dari kemunafikan dan dibebaskan dari api neraka. Ya, tapi anda yakin susah mengamalkan ini 40 hari. Enggak pernah telat, selalu mendapatkan takbiratul ihram. Ya, salat 5 waktu. Berat di antara kita pasti ada yang mendapatkan imam sudah ruku, ada lagi imam sudah rakaat kedua dan seterusnya, ya. Kalau satu sekali saja gagal, ya enggak dapat keutamaan ini. Nah, ini kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, kata beliau anna khuluwal ma'ida minal ghadha' tiwalan nahar summa mufaja'atu bitilkal asnaf al-mutanawi'ah yuhdits adraran sihhiyah. Ya, perut tadi kita jelaskan itu perut yang kosong kata beliau sepanjang siang, kemudian tiba-tiba langsung diisi dengan berbagai macam makanan, itu akan menimbulkan kemudaratan, mengganggu kesehatan. Ini kesalahan kedua dari segi kesehatan. Yang ketiga kata beliau tarku sunnatir rasul fil iftar ala tamr wal ma'. Ini juga terdapat penyelisihan terhadap sunnah Rasulullah, bahwasanya kita berbuka itu dengan kurma dan air. Ya. Makanya afdal itu sebenarnya kita makan kurma, minum air, cukup, baru salat. Setelah itu baru makan lagi. Bagusnya seperti itu, ya. Cuma kalau di sini repot juga nanti. Kalau anda langsung mulai salat, alangkah banyaknya masbuk, ya enggak ada makmumnya juga nanti. Ya, makanya yang penting kita enggak mengakhirkan. Ya, 10 menit cukuplah. 10 menit itu cukup. Ya, ketika azan kita makan, ya 10 menit dari itu kita salat. Dan salat maghrib itu waktunya singkat, maka tidak dianjurkan untuk diakhirkan. Ya, dan ingat, memang waktu salat maghrib itu selesainya sampai masuk waktu salat isya. Tapi ada larangan kita melakukan salat maghrib ketika istibakun nujum, ketika bulan sudah nampak. Ada larangannya, meskipun belum masuk waktu isya, tapi kita dilarang untuk mengakhirkan maghrib sampai sudah gelap. Dilarang, ya, ada larangannya. Salat tetap sah, tapi terlarang perbuatan seperti itu. Sampai malam, sampai ada bintang muncul, ya. Allahu a'lam. Baik. Yang berikutnya kata beliau, di antara kesalahan, anna ba'dal mudakhinin. Ta'rifun mudakhinin? Mudakhin, alladhi yashrabu ad-dukhan. Yashrab ad-dukhan. Ta'rif Muhammad? Ish dukhan? Mada dukhan?
Rokok. Rokok, Pak. Nah, dukhon itu rokok ya. Kata beliau sebagian orang-orang yang perokok ya, ketika mendengar azan ya, langsung memulai bukanya dengan merokok. Ya, ini kesalahan fatal ya. Minumnya bukan air putih tapi minum asap. Asap rokok diminum oleh dia. Orang Arab kan mengatakan perokok itu yashrabud dukhon. Minum asap ya. Orang yang merokok itu minum asap dia. Nah, ini salah kata beliau. Ini salah ya. Ada orang semacam ini. Ya, salah. Banyak kesalahannya. Pertama apa? Pertama dia memulai iftarnya dengan hal yang haram. Karena rokok haram. Haram, Pak, ya. Maka kalau masih ada yang merokok, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokok, ya. Karena rokok dapat membunuhmu. Itu kata pabrik rokok, bukan ana. Pabrik rokok, mereka jujur, Pak. Ya. Mereka jujur, merokok membunuhmu. Tapi banyak orang yang mau dibunuh, itu herannya. Ya, Allahul musta'an. Yang kedua, ini menyelisih sunnah Rasulullah, kita memulai iftar dengan kurma. Dia mulai dengan rokok, ya. Allahu a'lam. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menyelisih syariat lainnya. Barakallahu fikum. Kemudian di antara kesalahan berikutnya kata beliau, taktsur at-tajammu'at kubail adzanil maghrib alal fatur. Kata beliau berkumpul-kumpul sebelum waktu iftar. Sebelum maghrib ngumpul-ngumpul, ya. Wa hadza hasanun mahmud. Ngumpul-ngumpul seperti ini bagus, enggak masalah kata beliau. Ya, kita ngumpul-ngumpul sebelum iftar. Di mana ngumpul ya? Di masjid. Untuk apa? Kajian. Bagus ini. Ya. Yang salah kata beliau apa? Yang salah itu kata beliau yang pertama kasratul qil wal qal indal ba'd. Yang salah itu ngumpul-ngumpul kemudian ngobrol hal-hal yang enggak bermanfaat, qila wa qal. Kabar desas-desus gosip dibicarakan. Hati-hati. Ibu-ibu, hati-hati ibu-ibu ya. Bukan nuduh ya. Bukan nuduh, cuma kenyataan. Ibu-ibu tuh biasanya banyak rumpi, ya. Bapak-bapak Ustaz, bapak-bapak biasanya lebih banyak. Ya, bapak-bapak ini kadang-kadang memang ya kalau nggak ketemu kawan ya nggak banyak ngobrol. Tapi ketika bertemu kawan yang masuk lebih banyak dari ibu-ibu. Ya, terkadang, ya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Intinya mau laki-laki mau perempuan hati-hati jangan terlalu banyak desas-desus. Apalagi sampai kita jatuh kepada ghibah, namimah dan seterusnya. Allahu a'lam. Yang kedua kata beliau adalah al-ghaflah 'anid du'a wa dzikr qubail adzan maghrib. Ya. Ya ngobrol-ngobrol akhirnya mereka lupa untuk berdoa, berzikir. Nah, ini yang salah. Kalau kita kan duduk di majelis ini berzikir, adanya kita di sini sudah termasuk berzikir. Ini kan majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesalahan berikutnya. Nah, ini juga banyak. Ana yakin ini banyak antum kerjakan. Ya, kesalahan ini. Apa kata beliau? Insyighalu ba'dis shaimina bil iftar an mutaba'atil adzan. Ngerti enggak? Insyighalu ba'dis shaimin bil iftari an mutaba'ati al adzan. Adzan maghrib. Apa? Sibuknya antum makan makanan berbuka sehingga lupa jawab azan. Bener gak? Ngakulah antum, ya. Pasti ketika makan pempek itu nggak jawab kan? Oh, azan lagi lemak-lemak Ustaz. Lagi itu lo jawab tuh, ya. Ngirup cukup. Ya, lupa sudah, selesai sama azan. Ketika azannya la ilaha illallah, ya Allah lah, selesai rupanya, ya. Tapi gimana? Lanjut. Doa azan tetap dibaca juga. Subhanallah. Pahalanya besar dalam hadis riwayat Muslim dari Umar bin Khattab. Rasulullah mengatakan, ya apabila muadzin mengumandangkan azan, lalu dia mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian kalian ikuti mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia asyhadu an la ilaha illallah, ikuti juga asyhadu an la ilaha illallah. Kata muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita ikuti asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata muadzin hayya 'alas shalah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Dia hayya 'alal falah, kita la haula wala quwata illa billah. Ya, Allahu Akbar, kita juga Allahu Akbar, la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan, menjawab ya azannya muadzin min qalbihi, dari hatinya, dakhalal jannah, masuk surga. Ingat, hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab. Ya,
Ini salah satu amalan yang ringan bisa memasukkan dalam surga, tapi banyak dilalaikan oleh kita. Ya, mulai sekarang jangan lalai. Boleh makan. Ketika sudah itu, jawab dulu. Ya, lanjut lagi. Jawab lagi terus. Setelah selesai, nanti baca doa adzan. Allahumma rabba hadhihi da'watid tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudah alladhi wa'adtah. Mau ditambahin innaka la tukhliful mi'ad, boleh, enggak ditambahin juga tidak masalah. Ya, wallahu alam bissawab. Yang terakhir kata beliau, di antara kesalahan adalah sebagian orang yang berpuasa itu enggak mau berbuka sampai muadzin selesai mengumandangkan azan. Ini enggak tahu ada atau enggak di tempat kita ya. Tapi mungkin saja kalau masih ada, maka ini kesalahan. Ini kesalahan ya. Tapi mungkin kita enggak terlalu banyak ini. Yang paling banyak itu yang tadi, sebelum tadi. Yang sebelum yang ini, poin yang pertama yang sebelum ini tadi, yaitu lupa jawab azan dan lupa membaca doa azan. Itu yang banyak kita lakukan. Ya, adapun yang menunda iftar, menunda buka sampai muadzin menyelesaikan mengumandangkan azan, ini insyaallah sedikit ya. Yang ada kita itu enggak sabar nunggu ya kan. Kalau azan sudah itu enggak sabar. Kadang-kadang muadzin belum azan saja kita sudah mau makan. Kenapa? HP udah berbunyi. HP sudah azan. Ya. Jadwal sudah tit. Nah, apa muadzin tidak azan-azan ini ada. Ya, sudah makan langsung. Ya kan itu yang ada. Ya, nah, kalau ada orang yang menunda azan, dia beranggapan tidak boleh makan kecuali setelah selesai azan, maka ini anggapan yang keliru. Ya, salah. Tidak dibenarkan secara syariat. Wallahu alam bissawab. Jam berapa kita iftar? Ntar lagi ya. Nah, insyaallah sampai sini dulu. Selesai kesalahan-kesalahan ketika iftar. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya tentang kesalahan-kesalahan yang lainnya di bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.